Seorang pria tega membantai anak dan istrinya di Depok, Jawa Barat. Tangis Ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak pecah saat memberikan kesaksian di sidang pembunuhan putranya. Misil pasukan Rusia kembali hantam wilayah Ukraina, 1 orang tewas. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Saya Breman Atenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi dengan informasi 1 unit stasiun pengisian bahan bakar Pertamini di Kabupaten Aceh Utara hangus terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran. SPBU Pertamini di Desa Talon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh ludes terbakar. Hal ini menyebabkan kepanikan warga di sekitar lokasi akibat kobaran api yang membumbung tinggi diiringi kepulan asap serta suara ledakan. Kebakaran bermula saat pemilik SPBU menghidupkan pompa, tiba-tiba percikan api muncul dari saklar dan seketika menyambar ke bagian dalam SPBU. Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Kita 30 menit api padam. Cuman kita akses jalan ke sini akses jalan ke sini sangat rusak. Kalau kita paksa mobil, takut-takut mobil patah. Ini apa yang terbakar nih, Bang? Ini terbakar nih Pertamini. Pertamini. Penyebabnya, Bang? Penyebabnya kita masih belum tahu, belum kita koordinasi sama pemilik. Ada Diketahui sebelum terjadi kebakaran, stasiun pengisian bahan bakar ini sudah seminggu tidak beroperasi. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 2 rumah dan 1 bengkel di Kelurahan Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Seorang petugas tak sadarkan diri akibat menghirup asap pekat. Kobaran api melalap bengkel motor berlantai 2 di Jalan Masjid Jami Tanro, Kelurahan Polewali, Mandar, Sulawesi Barat, Selasa pagi. Warga panik lantaran api kian membesar dan menyambar seluruh bahan bakar BBM yang berada di dalam bengkel. Dengan cepat, api merembet ke rumah lainnya. Warga membantu petugas pemadam kebakaran agar api tak merembet ke rumah lainnya. Sebanyak 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Hampir 1 jam lebih, api baru dapat dipadamkan. Kebakaran diduga akibat adanya kelalaian pemilik bengkel saat tengah menambal ban motor. Ada 3 rumah warga. Kalau api ini berawal dari mana, Pak? Menurut keterangan warga, adanya kelalaian si pemilik bengkel. Berarti api ini diduga berasal dari bengkel, Pak, ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun seorang petugas dari Tagana sempat tak sadarkan diri akibat banyak menghirup asap pekat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur menyebabkan Sungai Oel Vanu, Desa Supul, Kecamatan Kuatnana meluap. Seorang ayah bersama 2 anaknya terjebak dalam banjir dan tak bisa keluar. Seorang ayah bersama 2 orang anaknya terjebak dalam banjir dan tak bisa keluar dari kendaraannya. Mereka nyaris terbawa arus deras banjir yang terjadi di Sungai Oel Vanu, Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rombongan Gubernur NTT, Victor Laiskodat, yang kebetulan melintas di kawasan ini, juga turut terjebak banjir. Mereka pun turut membantu mengevakuasi korban dibantu warga setempat. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam dan para korban banjir berhasil diselamatkan.
Warga terpaksa menerobos banjir karena tidak ada jalan alternatif lain selain menerobos banjir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Diduga sopir hilang kendali, 2 mobil terlibat kecelakaan di Jalan Raya Puncak Ciloto, Cianjur, Jawa Barat. 1 orang terluka berat dan 3 lainnya luka ringan. Harus terjadi kecelakaan. Inilah video amatir warga saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Puncak Ciloto, Cianjur, Jawa Barat yang melibatkan minibus dengan truk box muatan makanan ringan. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Cianjur menuju Puncak hilang kendali saat akan mendahului kendaraan yang berada di depannya hingga menabrak mobil truk box dari arah berlawanan. Satu minibus yang dikendarai dengan 2 penumpang itu tidak dapat memprediksi kejadian di depannya sehingga tidak hati-hati dalam mendahului kendaraan. Nah, pada saat yang bersamaan itu melintas juga dengan arah yang berlawanan dengan minibus itu truk box. Tidak ada korban jiwa namun 1 orang luka berat dan 3 lainnya luka ringan. Keempat korban kini sudah dibawa ke RSUD Cimacan untuk mendapat perawatan intensif. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Sebuah bus dari wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah kecelakaan di Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bus diduga membawa rombongan calon jemaah umroh itu menabrak sebuah mobil tronton. Mobil bus rombongan calon jamaah umroh kecelakaan di Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Sungai Tabu, Kalimantan Selatan. Kecelakaan menyebabkan 4 orang tewas. Saat kejadian, bus diduga menabrak sebuah mobil tronton. Relawan bersama warga berupaya membantu korban yang terjepit di dalam bus. Seluruh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Nah, untuk korban 3 orang dibawa ke RSD Idaman Kota Banjarbaru dengan kondisi meninggal. 2 perempuan dan 1 orang laki-laki. 1 perempuan juga sempat mendapatkan penanganan di unit IGD, tetapi dia meninggal pukul 8.30 WITA. Rombongan calon jamaah umroh berasal dari wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah dan hendak menuju ke Bandara Samsudin Nur, Kota Banjarbaru. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Tabrakan yang melibatkan mobil pikap dan 2 motor yang dikendarai pelajar terjadi di Jalan Desa Sroyo, Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya 1 pelajar tewas dan 2 lainnya luka parah. Insiden tabrakan maut di Jalan Desa Sroyo ini terekam kamera pemantau SPBU. Penyebab kecelakaan diduga karena pemotor kurang hati-hati hingga menabrak truk pikap yang akan masuk SPBU. Ketiga korban merupakan para pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Proses evakuasi korban dibantu sejumlah warga dan relawan PMI Kabupaten Mojokerto dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di TKP, karena tidak bisa menguasai kendaraan, saudari siswa tadi menabrak bagian kanan pickup sehingga terjadi benturan yang sangat keras. 1 korban meninggal dunia di TKP, yaitu pelajar tadi, dan 2 orang mengalami. 3 pemuda di Jember, Jawa Timur babak belur dihajar massa. Ketiganya menjadi sasaran amuk warga karena mencuri sepeda motor milik seorang pedagang. Aksi warga menghakimi 3 orang pemuda di Desa Cakru, Jember, Jawa Timur terekam video amatir. Ketiga pemuda ini kedapatan saat sedang mencuri sepeda motor milik seorang pedagang. Warga sekitar emosi dan langsung menghajar ketiga pelaku. Emosi massa semakin memuncak saat mengetahui salah seorang pelaku dalam kondisi mabuk. Untuk menghentikan aksi anarkis warga, perangkat desa kemudian membawa pelaku ke polsek setempat. 3 orang pemuda ini
dari arah timur di Jalan Dusun Igir-Igir itu habis minum kopi, lalu sampai di dekat TKP itu sepeda motornya kehabisan bensin, lalu turun dari sepeda motor 3 orang ini, yang 2 itu mendorong sepeda motornya untuk mencari bensin, sedangkan yang 1 tertinggal di belakang atas nama Gilang. Nah setelah itu Gilang dalam keadaan mabuk melihat ada sepeda di samping warung nasi goreng milik korban. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka pencurian sepeda motor, sementara 2 pelaku lainnya masih diperiksa polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pria tega membantai anak dan istrinya di dalam rumah di Depok, Jawa Barat. Sang anak tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya, sementara istrinya kritis akibat luka di leher. Kedua korban ditemukan tetangganya dalam kondisi bersimbah darah di rumahnya di Pondok Jatijajar, Tapos, Depok, Jawa Barat. Anak pelaku yang masih berusia 12 tahun ditemukan tewas, masih mengenakan seragam sekolah. Malam ini? Subuh. Ya ribut-ribut biasa, ribut itu udah biasa, udah saking seringnya kita udah ya udahlah gitu. Iya siap, siap lagi di Ya udah biasa kalau kayak gitu masa apa sih ribut, ya rumah tangga gimana sih berantem gitu, banting suara kayak gitu udah. Salah satu tetangga yang mendengar suara teriakan langsung menuju ke rumah pelaku. Ia melihat pelaku menenteng golok besar sambil menggandeng putra bungsunya. Pelaku bahkan sempat memeluk dan meminta maaf kepada tetangganya. Polisi telah menangkap pelaku pembacok istri dan anaknya dan langsung diperiksa untuk mengungkap motif pembunuhan. Diduga pelaku adalah ayah atau suami korban. Sudah diamankan. Awalnya diamankan di Polres Cimanis, kemudian kita bawa ke Polres untuk kita gali lebih lanjut karena sampai sekarang dari pelaku belum memberikan keterangan terkait motif apa terjadinya pembunuhan saksi. Kemudian saksi turun ke bawah untuk menolong korban, dan kemudian karena melihat pelaku masih mabuk buta ya, jadi belum berani turun. Sehingga kemudian setelah pelaku di luar, saksi kemudian menghubungi warga sekitar untuk membantu korban di bawah. Kayak mau babi buta itu maksudnya seperti apa, Bang? Jadi kalau dilihat dari luka memang istri pelaku yang kini dalam kondisi kritis tengah dirawat intensif di rumah sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Artis yang juga perancang busana Ivan Gunawan memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan investasi bodong robot trading DNA Pro di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat. Dalam kesaksiannya, Ivan Gunawan mengatakan dirinya berperan sebagai ambasador robot trading DNA Pro di media sosial Instagram pribadinya selama 3 bulan. Dalam perjanjian kerjasama, Ivan Gunawan berhak menerima bayaran sebesar 1,9 miliar rupiah. Namun di awal Februari pihaknya memutus kontrak. Robot trading DNA Pro menuai sorotan publik karena menjerat banyak korban dan kerugian yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah. 10 orang telah berstatus sebagai tersangka karena dinilai telah melakukan sejumlah tindak pidana, yakni penipuan, penggelapan, pengelanggaran informasi dan transaksi elektronik, hingga tindak pidana pencucian uang. Oh iya, jadi memang saya kan diminta untuk menjadi endorser ya dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun kemarin gitu. Tapi di awal bulan memang saya sudah tidak tenang dengan situasinya, makanya saya minta ada surat pemberhentian kontrak dari saya dan pihak Rudut pada waktu itu. Jadi ya seperti itu. Saya pikir pada saat itu permasalahannya selesai, tapi ternyata saya dipanggil Pak Pepti, saya diminta untuk memberikan keterangan di kepolisian, sampai saya pikir juga sudah selesai. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat menjadi momen tatap muka keluarga Yosua dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. iNews Pagi segera kembali.